Ya mas kawinnya ya ada uang juga, ada itu sesuai dengan tanggal, tanggal bulan tahun. Mm-mm. Ya pokoknya 31500. Hubungan Ferry dan Audrey memang termasuk kilat. Lalu apa alasan Ferry cepat-cepat melamar Audrey? Nah, insya Allah ini udah, saya percaya dengan keputusan yang saya ambil ini adalah jalannya Tuhan, dan saya selalu akan. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Recheck. Inilah program infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari yang akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah tayangan sore ini yang telah disiapkan oleh tim Cek dan Recheck. Pemirsa, tayangan sore ini akan dibuka oleh kabar menarik dari pasangan Ferry Irawan dan Audrey. Walau dalam tayangan Cek dan Dicek Selasa lalu pasangan ini masih membantah akan menikah, ternyata 31 Mei lalu Ferry dan Audrey benar-benar melangsungkan akad nikahnya. Ada pula kabar dari sejumlah selebriti yang mulai saat ini menyatakan stop merokok. Dilanjutkan dengan berita menarik dari sejumlah artis yang dirangkum dalam galeri selebriti. Dan pemirsa, dari resepsi pernikahan Yose Purnomo dan Lucy Abitri, kita akan recheck berita terbaru sejumlah selebriti yang hadir dalam acara itu. Pemirsa, berita pernikahan Ferry Irawan kali ini bukanlah isu belaka seperti sebelumnya. Rabu 31 Mei lalu, Ferry benar-benar naik pelaminan. Dan wanita yang beruntung jadi istrinya adalah seorang model bernama Audrey Yohana yang baru beberapa bulan ini jadi pacar Ferry. Pemirsa, kisah cinta Ferry Irawan bersama pacar-pacarnya selalu menarik untuk diberitakan. Karena setiap kali berpacaran, bintang sinetron berwajah ganteng ini selalu dikabarkan akan menikah. Tetapi dari sekian lamarannya, tidak satu pun yang menjadi kenyataan. Bahkan semua rencana itu selalu berantakan di tengah jalan. Tetapi tanggal 31 Mei lalu, niat Ferry mengawini pacar barunya Audrey tidak main-main. Pada hari itu, Ferry benar-benar mengucapkan ijab kabulnya di depan penghulu sehubungan dengan lamarannya kepada Audrey. Sayangnya acara akad nikah itu sempat kisruh karena pihak keluarga Audrey membatasi wartawan untuk meliput acara penting itu. Walaupun begitu, acara akad nikah tetap berjalan. Saya terima nikahnya bagi Bapak Audrey Herawati dengan Mbak Kawin Raka saya salah dibayar kontak. Dengan berakhirnya pengucapan ijab kabul Ferry itu, maka resmilah kini Ferry menjadi suami Audrey. Tetapi mengapa ada kesan Ferry dan Audrey sepertinya ingin menikah secara diam-diam? Sebenarnya sih kita nggak tertutup ya, cuman karena kita sibuk dengan kita ngurusin ini kan kilat banget ya, kita sibuk ke sana kemari terus jadi kita nggak ada waktu gitu loh. Begitulah suasana wawancara dengan pasangan pengantin baru Ferry dan Audrey. Wartawan hanya diberi waktu selama 5 menit. Wartawan menjadi saling berebut bertanya. Namun begitu, mereka masih sempat melontarkan pertanyaan tajam kepada Audrey. Tidak takutkah Audrey menikah dengan seorang playboy seperti Ferry? Udah basi, playboy itu udah basi, bener. Mungkin ya dibilang karena dia public figure ya, jadi semuanya kegiatan dia, apa yang dia lakuin, pacar dia semua disorot gitu loh. Kita bisa balik lagi sama orang yang biasa-biasa aja. Banyak juga kan playboy di belakang itu gitu loh. Itu udah pas, maksudnya yang belakang-belakang aja dulu. As long as sekarang dia sama saya, dia baik-baik aja. Mudah-mudahan insya Allah ya buat saya nggak ada masalah. Lalu bagaimana tanggapan pengantin baru ini kalau ada yang memprediksikan bahwa perkawinan mereka tidak akan bertahan lama? Ya itu kan pendapat orang lain, terserah orang mau bilang apa, yang ngejalanin kan kita. Saya mau milih dia berarti saya udah siap segala resikonya, itu aja. Pemirsa, dalam tanya jawab dengan wartawan saat itu, Ferry sempat pula emosi ketika salah satu wartawan mempertanyakan soal modal Ferry mengawini Audrey. Dan inilah jawaban Ferry. Kenapa? Itu kalau soal modal itu udah privacy sekali. Itu privacy banget. Saya nggak bisa jawab itu, dan itu sangat pribadi. Itu sangat pribadi bagi saya. Saya nggak bisa ngutarain hal itu. Apa? Kita nikah udah lepas dari semua mertua, semua apa kita udah lepas. Jadi memang kita tanggung jawab, dia adalah tanggung jawab sekarang saya. Gitu. Itu nanti saya, itu tergantung saya. Saya mau bawa dia kemana, saya mau bawa dia ke Afrika pun, mau bawa dia ke Ambon pun, itu istri gue gitu loh.
Begitulah suasana tanya jawab antara Ferry dan Audrey bersama para wartawan. Namun sehari sebelum akad nikah, Cek dan Dicek sempat mewawancarai Ferry di rumahnya selepas upacara siraman dan menjalani acara langkahan Ferry terhadap kakaknya Denny. Saat itu Cek dan Dicek sempat menanyakan mengapa Ferry menetapkan tanggal 31 Mei 2000 ini sebagai hari pernikahannya. Ada, yang pasti ada maknanya, itu ada, dan itu nggak sembarang tanggal. Maksudnya kita percaya, kita kan ngikutin adat ya. Memang semua hari baik, semua tanggal juga baik. Tapi ada lebih baiknya kalau kita ngikutin adat kebiasaan orang-orang tua gitu. Apa mas kawin yang diminta Audrey kepada Ferry? Mas kawinnya ada. Ya mas kawinnya ya ada uang juga. Ada, itu sesuai dengan tanggal bulan tahun. Ya pokoknya 31500. Hubungan Ferry dan Audrey memang termasuk kilat. Lalu apa alasan Ferry cepat-cepat melamar Audrey? Insya Allah ini udah, saya percaya dengan keputusan yang saya ambil ini adalah jalannya Tuhan. Dan saya selalu akan berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Walaupun saya penuh dengan kekurangan dan kelebihan, tapi saya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadi keputusan saya ini bukan sembarang keputusan, tapi juga saya minta sama yang di atas. Apakah Ferry punya rencana bulan madu? Bulan madu ada lah, tapi nanti. Kalau bisa kita mau naik haji bareng. Itu aja. Pemirsa, Anda masih menyaksikan tayangan paling bergengsi ini bersama saya, Fani Rahmasari. Kian hari makin banyak saja selebriti yang menyatakan berhenti merokok. Padahal sebelumnya merokok sudah menjadi gaya hidup kaum public figure ini. Pemirsa, kebiasaan merokok dulu dianggap sebagai gaya hidup bagi para selebriti. Tetapi belakangan image itu mulai dihapuskan oleh sebagian kalangan artis dengan mengadakan gerakan anti rokok. Hal ini dimulai oleh mantan peragawati Eni Sukamto yang mendirikan organisasi wanita anti rokok. Hal ini pun didukung oleh Ibu Nina Akbar Tanjung, Ketua Yayasan Jantung Sehat yang selalu menyarankan hidup sehat tanpa tembakau. Begitu pula dengan bos Multivision Ram Punjabi yang secara terang-terangan memerangi tembakau dengan membuat peraturan melarang merokok bagi karyawan Multivision. Bahkan Ram akan mengadakan semacam tunjangan tidak merokok bagi seluruh awak di rumah produksi miliknya itu. Artis Roni Sianturi pun kini mengaku telah terbebas dari kebiasaan merokok sejak setahun yang lalu. Apa alasan para selebriti ini memerangi rokok? Aku pikir salah satu cara untuk memulai hidup yang sehat dimulai dengan tidak merokok. Dan saya pikir salah satu sarana untuk kita tidak terjebak dalam dunia narkotik dan obat-obatan juga salah satunya adalah merokok. Karena lewat rokok itu kita bisa ditaruhin segala sesuatu kan, bisa ditaruhin putau yang dioles di dalamnya, dan segala sesuatu mungkin dipakai, rokok itu dipakai sarana untuk memperkenalkan obat-obatan dan narkotika kepada generasi muda. Saya sendiri dulu pernah merokok ya, tapi udah itu kira-kira udah 10 tahun yang lalu ya. Nah, pengalamannya jelek sekali ya, itu ya mulai saya kebanyakan mungkin karena saya dari fashion, jadi saya ngelihatnya dari segi kecantikan ya, mulai tangannya kuning, udah gitu mulai bibirnya hitam, udah gitu rambutnya bau rokok, udah gitu mukanya kering dan lain sebagainya, sampai baju kesukaan saya tuh lobang kan ya. Sekarang tambah cantik kan. Sekarang tambah cantik kan, nggak ngerokok 10 tahun loh. Memang sulit kok untuk berhenti. Terus udah gitu, nah itu karena hal-hal tersebut tadi, ya udah akhirnya langsung berhenti Bisa total. ya. Kembali kepada gaya hidup selebriti. Apa komentar mereka bahwa kebiasaan merokok itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup pergaulan mereka? Gaya hidup ini yang kita pengen ubah gitu, bahwa wanita-wanita yang cantik itu yang tidak merokok itu yang Pendidikan, sehat. bisa Jadi hidup bersih. anak-anak pun juga yang sehat juga yang nggak merokok. Kalau dibilang gaya hidup sebenarnya udah kuno sih ya. Gaya hidup zaman sekarang kan di tahun milenium ini sebenarnya gaya hidup sehat ya. Itu saya merasa bangga kalau saya berada di satu lingkungan yang orang-orang tidak merokok. Bahkan kemarin ini dalam waktu dekat kita kemarin lagi jalan-jalan, cowok-cowoknya nggak ada yang ngerokok, ceweknya malah ngerokok. Jadi saya pikir cowok-cowok sekarang lebih menyadari bahwa merokok itu bukan membuat seseorang tuh menjadi lebih macho atau lebih perlente atau lebih seksi kelihatannya. Bahkan
yang seksi menurut saya yang banyak ditaksir sama cewek-cewek itu ketika adalah cowok-cowok yang hidupnya sehat, bebas dari rokok, bebas dari segala sesuatu. Apakah sebelumnya mereka punya pengalaman buruk dengan rokok? Dulu saya kena paru-paru basah karena ngerokok, karena saya tuh ngerokok 3 bungkus sehari. Dan setelah saya berhenti merokok, segala sesuatunya itu hilang gitu loh. Paru-paru basah saya hilang, flek-flek di paru-paru saya hilang. Semuanya tuh tidak baik deh. Kalau ditanya soal pengalaman dari suami saya, Pak Akbar Tanjuk, dulunya perokok berat. Tapi dia sangat menyadari bahwa ternyata karena keluarganya itu juga kebetulan ada